Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani. Di layar HP Anda ini adalah tanaman hortikula saya, terong dan cabai. Dan ini bekas berambang ya, yang sudah saya panen. Di sini yang saya bahas bukan ini, tapi melainkan dengan basis organik yang ada di kelapa sawit. Dan ini adalah contoh hortikula yang ada di belakang rumah dengan sistem organik ya teman-teman. Oke sahabat tani, bisa dilihat ya, kekuatan organik itu sangat luar biasa. Kita harus menyadari itu. Oke, nah ini bekasnya ada hamanya, tapi sudah saya kendalikan dengan pestisida nabati yang bahannya itu sangat murah dan ada di sekitar kita. Oke, nah, rahasianya untuk menanam organik itu ada di tanah. Nah ini adalah bekas panennya ya. Nah ini sudah saya sterilkan dan nanti akan saya tanami lagi berambang. Nah, lihat, bisa dilihat buahnya itu yang panennya kayak gini loh. Nah, ini adalah sistem basis organik. Oke. Sampai sini aja ya. Nanti akan saya bahas dengan kelapa sawit yang ada di perusahaan itu pun sudah memakai basis organik. Oke. Nah, Ya, jadi itu ya. Ini adalah janjangan kosongnya. Nah, bisa dilihat di sini sawitnya hijau. Jadi PT saja sekarang sudah menggunakan organik. Itu. Karena sadar karena apa, tanahnya sudah mulai tandus, makanya dia memakai janjangan kosong. Tuh. Oke, dari sini bisa dimengerti ya. Pembicaraan saya tentang kelapa sawit yang ada di suatu perusahaan saja sekarang sudah menggunakan organik. No. Jadi untuk petani-petani, jadi yang di video di awal tadi ya, itu kan adalah tanaman terong sama cabai saya itu sebagai apa? Membuktikan kalau organik itu bisa hijau dan bisa tetap saja bisa menguntungkan itu loh. Oke, dan ini adalah kelapa sawit yang metodenya dengan organik ya. Nah, bisa dilihat ya, semoga dari sini bisa menginspirasi bagi kalian ya, petani-petani kelapa sawit ya, maupun petani apapun yang untuk saat ini harus sadar karena apa? Sadar karena tanah kita sudah mulai tandus karena ulah kita sendiri gitu loh ya. Nah, dengan apa? Dengan pupuk sintetis atau kimia. Oke, dari sini bisa dimengerti ya ucapan saya ya. Jadi untuk pemuda-pemuda, pemula-pemula yang mau bertani silahkan dengan metode organik. Karena organik semakin lama lahan kita atau tanah kita dikasih dengan bahan organik itu semakin bagus, semakin gembur. Jadi tidak ada istilah tanah kita kalau memakai organik itu akan banyak penyakit, contohnya kayak layu atau apa, itu tidak ada. Karena sejatinya untuk organik itu semuanya organisme di dalamnya itu adalah berputar gitu ya. Jadi ya kita kalau mengasih hal yang baik itu juga tidak bagus. Contohnya kita ngasih pupuk ini sintetis kan, itu kan bersifat baik ya. Itu bersifat baik, tapi semakin banyak yang baik itu menimbulkan hal yang buruk. Nah, makanya di sini semua tanaman itu sama kayak manusia juga sama. Tidak ada bedanya ya. Jadi harus imbang antara siang ya juga malam. Jadi itu ada hujan ya ada terangnya, ya kan? Jadi nggak hujan terus, ya tetap ada redanya untuk tidak hujan. Jadi nggak terus malam terus, pasti ada siangnya juga. Jadi semua itu harus imbang itu loh, intinya itu. Jadi sama, tanah itu sifatnya sama juga kayak begitu. Jadi dia itu tidak harus dikasih yang baik juga. Sejatinya tanah itu kan bisa antara baik dan buruk kita bisa
tanahnya itu bisa mengondisikan sendiri itu loh. Nah, maksud saya itu. Nah, oke. Nah, jadi petani-petani apapun ya, petani yang penting petani itu untuk saat ini itu pasti akan mengeluh. Nah, mengeluhnya karena apa? Karena harga panennya itu tidak sesuai dengan tenaga. Kenapa kok bisa itu? Karena semua dari pupuk, dari apapun itu kita memakai sintetis atau kimia. Nah, disitulah permainan para mafia-mafia ya. Kalau saya menyebutnya itu mafia-mafia apa, mafia pertanian. Jadi pupuk itu diciptakan ya untuk itu, supaya petani kita apa, tidak untung tapi malah merugi. Itu fakta ya menurut saya itu ya. Itu fakta yang saya lihat gitu loh. Saya teliti, saya lihat, saya pahami itu kok kayak gini gitu. Dari waktu saya kecil dulu ya, ini curhatan ini ya, curhatan ini tentang pertanian ini. Oke. Waktu masih kecil saya dulu, nenek moyang saya, kakek saya, buyut saya, itu kalau menanam dia tidak pernah pakai pupuk. Tapi kenapa bisa panen juga? Nah, sedangkan untuk saat ini saya sudah besar kan, ini kan pengalaman ya. Kenapa sekarang kalau tanaman tidak dipupuk kok tidak berbuah? Nah, jadi intinya pupuk sintetis ini sebenarnya merusak kesuburan tanah kita. Ini kayak politik ya. Sebenarnya kayak politik ini untuk pertanian. Kalau politiknya politik jahat ya begini ya jadinya. Jadi tidak sesuai dengan hasil panennya, itu pasti. Nah, saya dengar-dengar orang bercerita itu waktu nanam harga ditinggikan, ya kan? Waktu panen harga turun. Nah, itu apa yang salah yang mana? Apa pemerintah, apa kitanya sendiri? Nah, itu kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah. Ya. Juga yang harusnya yang berpikir itu kita sendiri sebagai petani. Kenapa metode yang lama itu kita tinggalkan dengan metode yang baru yang sekarang ini semua serba instan? Nah, kenapa? Ya, kita harus bertanya di situ. Sedangkan orang dulu itu dengan bertani aja tidak membutuhkan biaya yang banyak, tapi hasilnya ada hasilnya itu loh. Maksud saya ada hasilnya itu loh. Sedangkan sekarang kita bertani modalnya banyak, ya kan? Pupuknya mahal, hasilnya tidak sesuai dengan pupuk. Karena itu sudah disetting. Disetting siapa, Pak? Disetting yang sudah membuat pupuk itu sendiri itu loh. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Itu adalah curhatan dan semoga bisa menginspirasi. Menginspirasi apa? Menginspirasi bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun. Intinya kita harus pakai organik. Oke, semoga bisa bermanfaat ya, bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menginspirasi kalian semua dan bisa merubah pola pikir kalian. Kalau bertani itu sebenarnya mudah, tidak harus mengeluarkan biaya banyak itu. Tidak punya modal pun yang penting punya lahannya kita bisa bertani. Oke. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya dan videonya sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya tentang kelapa sawit ataupun tanaman hortikura ya. Nah, dan di video yang awal tadi itu bukti kalau organik itu bisa, itu tanpa modal ya, tanpa ada modal sedikit pun dan bisa berbuah juga. Dan itu tadi bekas tanaman berambang tadi ya, bekas tanaman berambang itu juga tidak pakai pupuk sintetis maupun kimia apapun ya, atau spray apapun tidak, tapi juga menghasilkan ada buahnya juga ya. Bisa dilihat tadi buahnya ya, lumayan besar itu. Oke, semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya Dunia Tani. Oke, sahabat. Salam sejahtera dan salam sehat bagi semua petani Indonesia. Semoga maju. Amin.